Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah R dari kelas PJKRK dengan NIM 2203015011201. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya masih bisa mengerjakan materi yang telah ditentukan oleh Bapak dosen. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang materi perkembangan olahraga Indonesia dalam perspektif sejarah. Awal perkembangan olahraga di Indonesia. Ketika bangsa Belanda untuk pertama kalinya menanamkan kekuasaannya di Indonesia, sejak saat itulah perkembangan bangsa Indonesia hampir dalam segala aspek kehidupan dipengaruhi oleh Belanda. Demikian juga perkembangan dalam aspek keolahragaan. Cabang-cabang olahraga yang berkembang adalah cabang olahraga yang dilakukan di Belanda, termaksud ketika pada waktu bangsa Jepang menduduki Indonesia. Perkembangan lebih lanjut, karena negeri Belanda sendiri berada di Eropa dan berada di bawah pengaruh Perancis, maka secara tidak langsung juga mempengaruhi kondisi di Indonesia. Meskipun olahraga sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun perkembangan di Eropa baru tampak sekitar abad pertengahan yang kemudian juga menyebar dan berkembang di negara Belanda, kemudian dibawa pula masuk ke Indonesia. Sehingga kita mengenal ada sistem olahraga Jerman, sistem olahraga Swedia, sistem olahraga Austria, dan juga sistem olahraga Jepang. 1. Sistem olahraga Jerman. Perkembangan olahraga secara formal pada masa penjajahan diawali ketika pada permulaan abad ke-19 masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh John Fred Guttmuth 1751-1835 di negeri Belanda, dan dalam perkembangan berikutnya masuk pula olahraga sistem Jerman yang dikembangkan oleh Jan Spies dan Maul ke negeri Belanda. Sebagai peletak dasar sistem Jerman, Guttmuth membagi latihan-latihan olahraga secara generasi. Menurutnya ada 3 kaidah penting yang harus diperhatikan, yaitu 1. Senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot dan syaraf-syaraf. 2. Senam harus mempunyai faktor dan elemen kesukaraan. 3. Senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Sedangkan bentuk-bentuk latihan gerak dasar menurut Guttmuth terdiri atas melompat, berlari, melempar, gulat, memanjat, keseimbangan, bermain tali, berenang, dan latihan panca indera. Berapa pokok penting olahraga Jerman ini antara lain? 1. Olahraga sistem Jerman adalah sistem olahraga yang dikembangkan oleh Jan Spies and Maul, yang ide dasarnya merujuk pada sistem yang dikembangkan oleh Guttmuth. 2. Titik tolak kerja sistem Jerman adalah kemungkinan bergerak. 3. Beberapa sistem gerakan pokok yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini adalah: A. Latihan-latihan atau aba-aba bersifat militer. B. Pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. C. Latihan-latihan ditujukan untuk memperkuat otot-otot. D. Kebanyakan terdiri dari latihan-latihan statis. E. Dalam pelaksanaan latihannya diperlukan alat khusus seperti steel ring, paralel, bar, stok, atau gantungan lainnya. 4. Tanda-tanda penting dalam sistem Jerman meliputi: A. Titik pangkalnya adalah latihan itu tersendiri yang ditujukan untuk mempelajari gerak-gerak yang disebut latihan itu. B. Kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. C. Dalam memberikan latihan-latihan sudah ada aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaan. D. Semua gerakan harus memenuhi syarat bentuk, arah, dan aturan yang tertentu. 5. Susunan pelajaran sistem Jerman terdiri atas: A. Latihan di tempat, B. Latihan bergerak maju, C. Latihan dengan perkakas, dan latihan lompat permainan. Adapun yang kedua itu sistem olahraga Swedia. Ketika VOC bangkrut pada tahun 1799, pemerintah Belanda mengambil alih semua kekayaan dan kekuasaannya selama peperangan. Napoleon pemerintah Belanda jatuh ke tangan Perancis dan menyebabkan Indonesia jatuh pula ke tangan Inggris. Sistem olahraga Swedia masuk ke Indonesia yang dikembangkan oleh Per Hendrik Ling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda. Dr. Haji Minkema. Sistem ini
Masuk pula ke sekolah-sekolah dan pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Perbedaan pokok sistem Swedia dengan sistem Jerman terletak pada titik tolak kerjanya. Jika titik tolak kerja Jerman adalah kemungkinan gerak, maka sistem Swedia didasarkan pada guna gerak. Adapun 4 macam latihan senam menurut sistem Swedia yaitu 1. Sistem militer, 2. Sistem medis, 3. Senam pedagogis, 4. Senam estetis. Kelemahan pokok sistem Swedia adalah kurang memperhatikan aspek-aspek psikologis, karena itu kurang diminati oleh anak-anak. Namun, hal sesuai dengan semboyan pengembangan sistem Swedia yang mengatakan bahwa kami tidak memberikan apa yang disukai anak-anak. Yang kami berikan adalah apa yang berguna bagi mereka. Adapun deskripsi pokok-pokok penting sistem Swedia. 1. Sistem Swedia yang diciptakan oleh dan dipelopori oleh Per Henrik Ling. 2. Dasar sistem ini adalah susunan tulang-tulang dan otot serta kerjanya alat-alat tubuh. 3. PH Ling menyusun sistemnya karena melihat bahwa rakyat Swedia pada tahun itu menderita kerusakan badan dan dimaksudkan memperbaiki kesehatan dan sikap badan rakyat Swedia. 4. Sistem Swedia masih belum memperhatikan aspek pedagogis dan psikologis. 5. Sistem Swedia membedakan 4 macam senam. 6. Sistem Swedia terdapat alat-alat perkakas yang spesifik, yaitu bangku Swedia, jenjang, peti lompat, balok keseimbangan, tambang, tali untuk bergantungan. 7. Susunan pelajaran menurut sistem terdiri atas latihan pendahuluan, latihan inti, dan latihan penutup. Oke, kita beralih ke sistem olahraga Australia. Persamaan dengan perkembangan di negara Belanda setelah Perang Dunia ke-1 yaitu 1914 sampai 1918. Masuklah sistem Australia. Sistem Australia diciptakan oleh Goldhur dan perubahan pendidikan yang didorong oleh anak-anak akibat yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Australia berpangkal pada von Keen-Ash dengan memperhatikan aspek-aspek pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Ada 6 prinsip pokok dari sistem Australia yaitu 1. Sistem ini diciptakan dan dipelopori oleh Dr. Karl Goldhorn dan Dr. Margaret Reid. 2. Sistem ini didasari oleh pandangan bahwa dalam pendidikan itu tidak ada dinding pemisahnya. 3. Sistem ini tidak berpangkal pada bulan latihan, tetapi baiknya berpangkal pada anak yang diberi latihan. 4. Faktor-faktor anatomi pada psikologis dan kesehatan juga diperhatikan dalam membuat sistem ini dan membuat jenis-jenis latihannya. 5. Jenis senam yang dilakukan oleh mereka diberi keterangan alamiah, karena semua keserasian tersebut terdapat pada alam. 6. Susunan jam pelajaran dibagi, yaitu latihan pendahuluan sebagai pengantar dan pemanasan, latihan inti yang terdiri atas latihan keseimbangan, latihan penenangan yang merupakan latihan penutup. Oke, baik, kita berada di kesimpulan. Jadi saya akan menyimpulkan seluruh materi ini, yaitu perkembangan olahraga di Indonesia dalam perspektif sejarah merupakan bagian integral dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Dan karena Indonesia saat itu dijajah oleh bangsa Belanda, maka olahraga bangsa Indonesia juga dipengaruhi oleh bangsa Belanda sekaligus Eropa. Sebab pada saat yang bersamaan, bangsa Belanda sendiri menerima banyak pengaruh dari negara Eropa, seperti Jerman, Swedia, dan Australia.
Karena itu pula sistem olahraga Jerman, Swedia, Australia mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia. Baik, itulah tadi kesimpulan yang saya bacakan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.